Shalom, selamat pagi buat Bapak dosen dan teman-teman dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Krisna S. Sihombing, NPM 1901010048, Prodi PGSD dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang media, metode, dan pendekatan yang saya pilih dalam menjelaskan atau dalam mengajar pembelajaran cerpen. Nah, metode yang saya pilih itu yaitu dalam mengajar pembelajaran cerpen, yaitu metode copy the master, yaitu metode yang digunakan untuk menerapkan cara atau teknik dan pola pikir dari seorang ahli dalam menghasilkan sebuah produk pembelajaran. Metode ini merupakan metode yang menghadirkan atau menghasilkan contoh karya master atau orang yang sudah ahli di dalam bidangnya, kemudian mencoba meniru teknik atau cara dari master yang sudah ada. Nah, dalam media dalam mengajar pembelajaran cerpen itu saya memilih yaitu media gambar berseri. Media ini termasuk media dalam keadaan bentuk visual, yaitu berupa gambar representasi, yaitu seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampak suatu benda. Dalam menggunakan media gambar ini sangat berpengaruh atau sangat penting dalam mengajarkan pembelajaran cerpen, di mana media gambar ini bisa membangkitkan imajinasi atau anak lebih menyukai pembelajaran tersebut. Kemudian pendekatan dalam mengajar pembelajaran cerpen saya memilih yaitu pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual itu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan cerpen. Nah, pendekatan ini juga membantu guru, di mana guru itu mengaitkan antara satu materi dengan situasi dunia nyata. Misalkan mengaitkan materi dengan pemandangan atau pemandangan dalam kehidupan sehari-hari atau kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, alasan saya menggunakan metode dan media dan pendekatan tersebut yaitu supaya apa yang diajarkan dan diterangkan siswa mampu memahami serta mendapatkan manfaat dari pembelajaran tersebut. Dengan itu juga dapat mengembangkan pemikiran dan pemahaman mereka agar lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran cerpen. Cerpen atau singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif atau tidak nyata atau fiktif belaka dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen itu memiliki struktur penyusunan, yaitu yang pertama itu ada struktur abstrak, yaitu merupakan sebuah
pemaparan awal dari cerita yang disampaikan. Yang kemudian itu kedua, struktur orientasi, yaitu menjelaskan latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Kemudian yang ketiga, struktur komplikasi, yaitu struktur ini di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat, struktur evaluasi, di mana dalam struktur ini masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak atau masalah itu akan semakin dalam. Yang kemudian kelima itu struktur resolusi, di mana struktur ini adalah akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen atau merupakan solusi dari sebuah permasalahan. Yang kemudian struktur koda. Dalam struktur ini terdapat pesan moral dalam sebuah cerpen. Cerpen juga memiliki struktur unsur-unsur. Cerpen memiliki unsur-unsur, yaitu ada dua unsur. Yang pertama itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur pembentuk dalam sebuah cerpen. Dalam unsur intrinsik ini terdapat ada tema, alur atau plot, setting, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat. Kemudian itu ada unsur ekstrinsik, di mana unsur ini merupakan berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Misalnya keadaan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan ideologi. Ciri-ciri utama dari cerpen ini yaitu yang pertama itu pastinya bersifat fiktif atau hanya karangan dari si penulis. Kemudian tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian ciri-cirinya itu yaitu memiliki pesan moral yang terkandung. Cerpen juga memiliki fungsi. Yang pertama itu fungsi rekreatif, di mana fungsi ini merupakan sebagai penghibur bagi para pembaca. Kemudian fungsi estetisnya itu memiliki nilai estetika atau keindahan bagi para pembaca dengan merasa puas. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.